balik lagi di Bang TV. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lu, Jon. _bule. Jangan lupa di unfollow. Saya gimana, Pak? Waduh, baru ketemu lagi nih sama Bapak Imo Indonesia ya. Soalnya Bapak Indonesia lagi nih tur bareng Bring Me The Horizon. Ya Pak ya, Bapak lagi tur bareng Bring Me The Horizon ya? Enggak, sibuk aja. Oh lagi sibuk menangani apa nih? Duniawi. Duniawi. Jadi gini Pak, kalau gue biasanya ajak lu kesini udah pasti kita akan ngebahas tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia ini. Nah. Ya kan? Dan kali ini sesuai dengan genre yang lu suka gitu kan. Ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat. Jadi hari ini gua bakal ngebahas tatonya Anthony Green from Seosin. Gila, siapa sih yang nggak tahu Seosin? Siapa sih kamu? Gua tanya sedikit tentang sebelum kita ke tatonya. Benar-benar. Sejak kapan lu tahu tentang Seosin? Terutama Anthony Green ya. Anthony Green itu vokalis pertamanya. Ih, cakep. Cerita dikit, Jon. Nah, jadi gini loh. So gue tahu di Seosin, dia kan genrenya itu emo. Pure emo. Cakep sih. Pure emo. Dan gua dengar kebenaran genre musik gua tuh pun emo awalnya. Iya. Dari sejak kapan? Semenjak gua SMP. kan kuliah. Oh iya. SMP tuh belum ada namanya emo yuk. Oh iya, adanya apa dong? Ada punk rock mas. Oh, ya, Mas. Jadi basicnya dari situ kan. Basicnya dari grunge, punk rock paling gitu. Tapi tatonya sih kayaknya seru. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ini boleh. Jadi kita bahas tatonya Anthony Green ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Ngobrol asik. Iya. Kita bahas dari lengan kanan atasnya Anthony Green. Anthony Green tuh tatonya nggak banyak gitu. Nggak banyak dia. Iya, jadi kita agak lambat dikit main gitu. Jadi ada lettering, Pak. Lettering. Tulisannya Meredith. Gue nggak tahu itu mungkin nama istri, nama anak. Kalau bisa ada yang bisa menjelaskan fansnya Seosin atau fansnya Anthony Green gitu kan. Komen di bawah gitu kan. Betul. Jadi letteringnya sih gue bilang sih ya B aja sih, lettering old school gitu. Old school American style gitu lah. Iya gitu. Oke, next. Kita ke lengan kanan bawahnya bul atau di sininya nih. Gitu. Jadi yang pertama ada gambarnya nih, Pak. Di belakang lengannya tuh. Oke. Kayak ini penyetiran kapal ya? Setir kapal, nakoda kapal. Iya. Ini emang bener-bener temanya. Wih, parah sih. Ini bener-bener old school parah. Old school parah zaman pelaut banget. Soalnya emang setir kapalnya ini old banget, Pak. Old banget. Sumpah sih ini bener-bener ya. Gua nggak tahu kenapa dia milih tema kayak gitu ya. Udah gitu yang di lengan depannya juga ada gambarnya jangkar ya, Pak ya? Jangkar. Iya, lebih main-main warna-warna soft gitu aja udah gitu. Iya. Di bawahnya juga ada gambar Putri Duyung tapi ada pedang. Hampir kayak lu ya. Lu juga ada pedang juga kan? Pedang. Hampir rata-rata old school itu mainnya kayak gitu kan atau American style karena sebelah kiri gua kanan gua tuh American style gitu ya. Terus kalau yang di punggung tangannya apa ini, gambar apa ini? Nggak tahu ya. Itu yang jelas tuh ya. Iya, jadi intinya temanya gitu ya. Temanya American style. Kalau bisa ada yang bisa menjelaskan atau nggak lu pause aja gambarnya apa ya? Lu lihat sendiri aja gitu kan. Benar-benar. Biar lebih simpelnya. Oke, next. Kita ke lengan bawah kanannya tetap di tangan kanan tapi yang di sampingnya sini. Jadi ada gambarnya kayak lilin dua arah, Pak. Dua arah. Ya, gua nggak tahu ya. Entah tentang kehidupan kematian gua nggak tahu. Mungkin bisa jadi kayak gitu yuk. Iya. Kematian dan kehidupan. Iya, betul sih. Kan dia dua arah gini. Keren sih lilin dua arah dan banyak banget kayak Kalau menginspirasi. Kristiani kayak gitu lilin dua arah. Iya sih. Bener gak sih? Nggak juga sih. Ini nggak kena goblok ketolong. Jadi emang banyak menginspirasi banget tato yang tema ini, Pak. Ternyata banyak juga yang ya kalau fansnya dia kan pasti gue pengen tato kayak si Anthony Green bikin. Tapi rata-rata temanya lilin begini, lilin dua arah. Gue juga nggak tahu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Lilinnya juga lilin hitam, Pak ya. Lilin kayak dark begitu lah. Ya, oke lah ya. Oke, next. Kita ke tangan kanan di bawah sampingnya atau di sininya ya, Pak ya. Ada gambarnya owl atau burung hantu. Old school simple. Old school simple banget sih ini masih. Ini sih, gue bilang
Shadingannya nggak begitu tajam sih, main standar-standaran aja, ini mah tipis banget gitu, berhubung orangnya putih aja. Kalau orangnya hitam, udah shadingan tebalnya ini, tebal tipisnya nggak bakal kelihatan kalau menurut gue sih. Gitu ya, udahlah, oke. Oke, next kita ke lengan kanan bawah samping ya, atau di sininya dia. Balik lagi masih di sekitar lengan bawah samping, ada gambarnya bolam lampu. Bolam lampu. Ya, kenapa itu ini? Mungkin dia menerangi cahaya. Mungkin bisa. Oh, temennya Lilin tadi. Selain lilin, kan sampingnya tuh lilin nih. Iya, Ini bolam lampu. benar. Suatu saat mati lampu bisa ada lilin. Itu ngide ya. Ya tapi intinya temanya kayak gitu ya. Ya oke lah ya, tapi kok aneh ya gambar bolam lampu, baru lihat ini gue di American Style. Ya kan? Oke, next kita ke lengan kiri atasnya Anthony Green. Jadi di lengan kiri atasnya ada, wow deh, gambar wanita old school banget, Jan. Ini kacau banget, Pak. Kayak Old school parah sih ini sih. Meksikano. Iya, bener-bener tema-tema pelaut, Pak. Tema pelaut banget. Udah gitu cuma main warna merah doang, udah. Ditabrak-tabrakin. Iya, ditabrak-tabrakin gitu, dan nggak bener. Kalau lu kan masih jatuhnya old school tapi modern. Kalau ini mau bener-bener old banget, old pelaut, tau gak lu? Iya. Tema old pelaut banget gitu. Oke, next kita ke lengan kiri atas sampingnya ya, atau di sininya dia ya, Anthony Green. Ada gambarnya Summer. Iya, summer, tapi lebih ke tengkorak ya. School. Tengkorak school tapi summer gitu. Summer. Santai. Wah, ini old schoolnya jadul banget, Cok. Hampir kayak covernya album Live on Glory, Cok. Iya, jadul banget ini. Jadul. Tapi keren sih. Tapi bagus maksud gue. Jadi ya lu satu tema sih. Satu tema. Ini sekalian temanya. Jadul sekalian. Jadul sekalian gitu. Tapi oke lah ini. Oke. Simple. Oke, next kita ke lengan kiri atas belakangnya ya. Balik lagi, dia itu temanya setir kapal, Pak. Sama kanan kiri sama kayak Travis Barker. Belakangnya sini dua-duanya gambar bintang gitu. Jadi gambar setir kapal. Jadi nggak mau ribet apa gimana? Bener, nggak mau ribet nyari gambar. Yang penting udah lah gue nutup. Tapi kan sayang, Pak. Kalau lu kan mesti dipertimbangkan gitu, kayak buat tato tuh. Iya. Ya udahlah, gue mau tema yang berbeda gitu. Ya oke lah. Oke, next kita ke lengan kiri bawahnya Anthony Green ya. Jadi sininya Anthony Green, wah ini old school banget. Ada gambarnya ular kobra. Begitu. Mawarnya old banget, sumpah ini. Warnanya, tapi gue suka warna kobranya, Pak. Kobra dark banget. Jadi darknya tuh, ya old schoolnya begini gitu. Old school begini Dapat banget gitu menurut gue gitu. Jadi ya tema. Ya old school lah. Lo kalau mau tonton old school ya begini gitu. Tema-tema nabraknya tuh cakep gitu. American Style ya. Pure American Style ya gini. Lo lihat aja untuk kaosnya ya, tema-temanya pelaut. Dia kayak seneng tema Old school gitu ya. Udah gitu kalau di bawahnya kayak belum jadi gambar apa, gue juga nggak tahu itu. Mungkin kalau Anda bisa menjelaskan, tulis aja di kolom komentar gitu. Tapi warnanya gue suka banget ini, asli. Oke, next kita ke jari tangannya. Jari tangannya si Anthony Green, ada gambarnya Real Love. Biasa aja. B aja, American Style. Iya, fontnya American Style, kayak zamannya Oliver Sykes zaman dulu sebelum ditutup sih. Nah, benar. Ya, temanya gini, hanya lebih ini. Ya, hanya lebih diwarnain aja. Font-font lokal ini kayak gitu ya, benar. Oke, next kita ke area dadanya Anthony Green. Jadi area dadanya ada gambarnya, waduh, ini map keren. Temanya keren nih. Ada hiu, terus ada malaikat. Bukan, kayak ada sosok cewek. Di tengahnya ada piuni, Pak. Bunga piuni, tapi ada jangkarnya. Balik lagi tema laut. Terus belakangnya itu kayak tema apa sih? Laut gitu, bener gak sih? Iya. Tema-tema laut gitu. Pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggirannya tuh. Keren ini. Keren. Warnanya juga warna-warna orange gitu-gitu, warna-warna bener-bener kayak sunset gitu, Jan. Iya, ternyata keluar. Itu bagus, ada ikan hiunya. Ini old school parah sih. Oke, next kita ke rusuk kirinya. Ini terakhir ya. Kita ke rusuk kirinya. Jadi Anthony Green di rusuk kirinya ada temanya Oriental Yakuza, Pak. Phoenix. Tapi belum jadi ya. Mungkin ini ada mau diwarnain apa-apa. Rusuk lumayan, Pak. Sakit. Phoenix. Nih ya, temanya Phoenix ya. Iya. Ini belum jadi, yo. Itu sebelum jadi. Yang di dadanya, kan tadi udah dijadinya. Temanya kayak gitu, betul kan? Ada bunga piuni, ada jangkarnya masih gambar cewek. Laut banget, Cok. Overall, dari semua tato Anthony Green yang udah kita bahas, lu paling suka yang mana, John? Dark Cobra. Wah, cing, sama kayak gue. Dark Cobra. Lu jelasin sedikit, John, kenapa lu suka tema ini, John? Karena apa ya, old schoolnya tuh bener-bener pure dapat gitu. Old schoolnya, darknya juga, itemnya ngebloknya dapat. Iya, terus?
yang gue pahami dengan tato ini, karena ini American style. Gue baca American style karena gue bikin tato American style karena gue paham. Ya, oke. Terus? Nah, dari segi American style itu dapet nih. Sisiknya nggak berlalu. American style tuh nggak menonjolkan titik sisik kayak ular kayak gini, nggak menonjolkan. Oke. Kalau American ngeblok langsung yo. Iya. Benar. Nah, dari segi ininya, dari bunganya, simpelnya beloknya doang gitu loh. Nah, nggak ada benar-benar lo ada akarnya, nggak, itu pure American style gitu. Bener juga sih. Iya kan? Iya, bener. Yang gue pahami dengan tato American style begitu. Terus rate nilai poin dari 10 sampai 100 lo kasih berapanya? 80. 80. American style-nya dapat gitu. Jujur sih, gue juga suka, gue sependapat tahu sebulan. Gue juga suka tema ini dibandingin yang lain. Soalnya menurut gue sebagai seorang tato artis, ini gambar keren banget. Yang pertama, Pe. Udah gitu kayak gimana ya? Warnanya gue suka banget. Jadi percampuran antara merahnya nggak terlalu, jadi kayak merah bata ketemu dark black gitu kan, dark black ya, dark black banget dan keren banget. Jadi udah gitu dia sisi kirinya dia main warna putih, kalian bisa lihat soft banget warna putihnya buat pencahayaannya doang, karena itu penting banget di American style ya. Di American style gitu bunganya juga oke banget. Gue suka banget sih simple kayak gitu. Jadi kalau mau simple sekali. Iya, dia ngaduk warnanya juga gue bilang cakep. Jadi warnanya bener-bener nyatu gitu ya. Udah ini American style kayak gini gitu kan. Dan poin nilai dari 10 sampai 100 gue kasih nilai 80. Gitu kan. Kita bahas sedikit tentang Chelsie-nya akan perform di Indonesia. Jadi dia perform di Indonesia itu tanggal 11 November 2023 bareng I Prevail sama Bring Me The Horizon, dan itu adanya di hari keduanya Bring Me The Horizon live in Jakarta, Pe. Live in Jakarta. Udah gitu, tapi gue nggak tahu nih. Bring Me The Horizon atau BMTH ini kan rencananya 2 hari dia gitu kan. Tapi kenapa dia tiba-tiba ngebawa Seusin? Nanti itu Revel ya, urusannya si Revel kali itu ya. Jadi dari gini loh. Jadi biasanya band itu ada paketan yo. Kayak mungkin ya. Paketan kayak gue dulu pernah ada paketan sama band siapa gitu. Yang itu juga bisa jadi. Tapi yang anehnya begini, Pe. Kan sebelumnya itu memang Seusin dibatalkan hadir di Jakarta. Soalnya gini, ini bentrok nih antara Seusin tuh mau pakai vokalisnya yang mana? Karena kemarin itu sempat si Anthony Green nggak bisa perform bareng Seusin, jadi dia diganti sama vokalis lamanya, si Kev Rimber gitu kan, yang rambutnya gondrong. Kan kalau si yang bawain lagu You're Not Alone, ya kan, Voices itu si Kev Rimber gitu. Jadi tinggi dia. Suaranya tinggi ya. Kemarin sempat di backup sama dia, dan gue nggak tahu nih, katanya sih line up-nya bakalan bawa si Kev Rimber ke Indonesia, tapi gue juga belum tahu. Berita yang lagi bergulir kayak gitu. Jadi si Anthony Green-nya nggak bisa datang karena gini loh, banyak spekulasi kata fans-fansnya Seusin itu Anthony Green nggak bisa menyanyikan lagu-lagu di album Seusin yang Kumbang yang ciptain nama Kev Rimber. Yang You're Not Alone tuh betul nggak bisa karena memang karakternya beda karakter. Kali beda karakter, Pak. Udah gitu kan kalau dia ini kan di album pertama ya. Lihatnya yang lagu apa sih? Take it right, 7 years like sorry so sad later. Ya di lagu 7 Years. Ya jadinya gua rasa memang ya kalau beda karakter ya udah pasti nggak bisa nyampe, walaupun emang chordnya diturunin rasanya kayak kurang nendang. Soalnya kalau beda. Ya Seusin itu kan selain scream dia pakai suara melengking tinggi, Pak. Itu emang karakternya Seusin. Emo begitu, Pak. Tuh. Jadi lo mau nggak mau gitu kan. Emonya juga beda-beda karakter orang juga. Bener sih gitu kan. Ya sebelum gue tutup ya, mungkin ada yang mau disampaikan buat para fansnya Imo atau yang mau nonton Bring Me The Horizon featuring I Prevail sama Seusin tanggal 11 November besok, Pe. Apa, Pe? Ya karena kalau gue sih 1 ya, yo. Oke, 1 ya. 1 kalau gue. Ini dukung kakak 1. Aku 1. Terus ya kalau gue sih 1, cuman pesan gue sih, lo nonton Bring Me The Horizon itu, lo tahu gak itu alirannya bandnya apa? Jangan mentang-mentang vokalis ganteng, Pak. Bener gak sih? Vokalisnya ganteng, Pak. Ganteng. Beda lah. Oh iya beda. Beda ya sama yang lain. Terus lanjut. Ya lo kayak cewek-cewek lah. Tahu BMD nonton. Lo tahu alirannya apa? Lo tahu bandnya dulu tuh kayak gimana? Bandnya dulu emang kayak gimana, Pak? Ya alirannya. Oh iya. Seusin tuh kayak gimana? Gitu. Jadi jangan orang-orang zaman sekarang kan tahu artis luar negeri apa ngikut iya, dia nggak tahu sampai sana realnya. Iya, contoh krik sekedar eksis doang. Eksis supaya bisa ya gue nih nontonnya gitu. Story TikTok gitu ya. Upting bagi gue gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kalau ada di lokasi juga
Sama ya? Enggak. Enggak ya? Nikmati waktu alih-alih. Oh iya, menikmati. Jadi intinya harus menikmati dulu apa gimana? Ya lo harus tahu genre-nya tuh. Genre-nya itu terus lo dengerin musiknya, bandnya. Bener gak sih? Bener. Jadi lo stuff band itu perform, lo bisa nyanyiin. Iya, benar. Tapi kan kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang orang emang bener-bener ya gue suka sama satu dua lagu doang, sisanya ya udah yang penting gue nonton 1-2 lagu itu doang. Bisa jadi kayak gitu. Terus gimana tuh akhirnya? Kalau bisa jadi juga gitu. Akhirnya gimana? Kan dia Oliver Sykes itu rencananya Bring Me The Horizon rencananya bawain gue nggak tahu berapa lagu, intinya 2 jam full, Pak. Kebayang nggak sih? Dia selama 2 hari ya, Jumat Sabtu itu tanggal 10-11 itu dia bakal full 2 jam. 2 jam, jadi 4 jam dong 2 hari itu. Itu sebagai lu, gue nanya nih, lu kan screamer di band lu. Nah, Oliver Sykes kan dia mempadu-padankan scream sama clean. Sekarang ini kebanyakan lagunya begitu, nggak harum lulu scream. Kebayang nggak sih? Lu pernah ngerasain kan, Pe? Kalau durasi sejam buat perform, tapi lu full scream. Kalau lu kan bener-bener alay sana, jadi full scream. Itu rasanya gimana, John? Kalau gue sih pakai oksigen gitu ya. Ada alatnya. Oh. Ada alatnya oksigen gitu. Enggak, tapi tetap kuat. Tapi kuat, karena kan kita kan dikasih oksigen. Oh enggak, kan lu lagi nyerim ini berarti lu ke belakang oksigen dulu? Enggak lah, kan sesudah itu kan gua. Kalau lagi di atas panggung maksud gue, selama sejam itu berarti lu memaksakan buat memaksakan karena tahu gimana lagi. Bener kan? Udah tuntutan pekerjaan dulu, Pak. Ini profesional, Pak. Betul. Berarti lu harus sedikit ngeden, maksa ada paling enggak yang guys ke power juga dia kadang-kadang gua gimana gitu. Nah, jadi pertanyaan gua, banyak juga apa yang komen. Jadi kayak otomatis Oliver Sykes harus bagi dong suaranya untuk hari berikutnya. Ada yang bilang katanya, suaranya di hari pertama tuh lebih powernya lebih rendah dibandingin hari kedua, karena hari pertama udah pasti dia full-fullan. Menurut lu gimana, Pe, buat ngatur gitu? Apakah Oliver Sykes bakal ngebagi jadi hari pertama hari kedua stamina sama vokalnya masih tetap terjaga? Apa dipulin di hari pertama juga tapi hari keduanya mungkin dia dibagi mungkin gitu. Iyalah, personal mungkin. Betul. Personal dibagi lah. Ya enggak, ini cukup pinter lah. Enggak mungkin, gue juga vokalis kan. Betul. Oh, gue harus vokalis ya? Jadi gue harus berbagi. Tapi dulu. Gue harus berbagi lah. Berbagi bersama nih. Berbagi bersama. Ya udah itu lanjut. Goblok. Terus ya harus berbagi, jadi berbagi tenaga buat hari esok juga. Ada pernah gue waktu itu juga. Oh iya, Sabtu Minggu. Bener, karena panggungan itu kan kadang-kadang dempet Sabtu Minggu atau enggak Jumat Sabtu gitu. Jadi intinya jaga stamina aja, kesehatan. Itu aja. Apalagi sini iklim berganti. Maaf lu. Masih daya tubuh ya masih down. Bener pasti. Ya mungkin bukan drone. Ini goblok. Ya mungkin segitu aja kali, John ya. Kita sisanya ada saling kritik terus di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini dengan cara lu selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa ibaratnya bunyi tok gitu. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Kalau misalnya sih mulainya ada waktu, kita ajak ngobrol dia lagi pokoknya. See you in the next video. Bye.